A Living Sacrifice. Bagian ketiga. Menjual semuanya. Dan seorang pemimpin bertanya kepadanya. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik, selain daripada Allah. Engkau tahu segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Jawabnya, "Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Satu lagi yang masih kurang. Jualah semua milikmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dan datanglah ke sini, ikutlah aku." Mendengar itu hati Yesus menjadi sangat sedih, sebab ia sangat kaya. Ketika Yesus melihat dia, ia berkata, "Betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengarnya berkata, "Jika begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?" Tetapi Yesus berkata, "Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah." Dan Petrus berkata, "Lihat, kami ini telah meninggalkan milik kami dan mengikuti Engkau." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang telah meninggalkan rumah, atau istri, atau saudara laki-laki, atau orang tua, atau anak-anak demi kerajaan Allah, akan menerima lebih banyak lagi pada masa ini, dan pada dunia yang akan datang, hidup yang kekal." Lukas 18 ayat 18-30. Maka Yesus masuk dan berjalan melalui Yeriko. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, seorang kepala pemungut cukai dan seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, karena badannya pendek. Ia berlari mendahului mereka dan memanjat pohon ara untuk melihatnya, sebab ia harus melalui jalan itu. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Maka bergegaslah ia, lalu turun dan menerima dia dengan sukacita. Ketika melihat hal itu, semua orang bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya aku memeras sesuatu dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena ia pun anak Abraham. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lukas 19 ayat 1-10. Dan semua orang yang telah percaya itu bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan mereka menjual harta milik mereka, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45. Tidak seorang pun di antara mereka berkata bahwa sebagian dari harta miliknya adalah miliknya sendiri, tetapi segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan semua orang dikaruniai kasih karunia yang melimpah, sebab di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Semua orang yang memiliki tanah dan rumah menjualnya, lalu membawa hasil penjualan itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kisah Para Rasul 4 ayat 32-35. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jadi jika matamu baik, seluruh tubuhmu akan terang. Tetapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan gelap. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 19-24. Prasyarat. Untuk membantu orang percaya muda berjalan di jalan ini, gereja sendiri perlu hidup dalam keadaan seperti itu. Akan sangat sulit bagi anak-anak muda untuk disuruh berjalan satu arah namun belum ditunjukkan cara lain. Jika gereja tidak terpisah dari dunia, gereja tidak berhak menyebutkan baptisan atau pemisahan. Jika saudara-saudara tidak menjual segalanya dan mengikuti Tuhan,
Apa gunanya mengajarkan orang percaya muda untuk menjual segalanya? Anak-anak Tuhan perlu hidup dengan cara yang mereka inginkan untuk membantu orang lain. Ini tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa jiwa yang dipilih Tuhan secara khusus mungkin masih berjalan dengan cara ini meskipun gereja tidak mengambil posisi seperti itu. Tetapi itu berarti mustahil bagi kebanyakan orang untuk mengikutinya. Jika sebagian besar saudara-saudara sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan, akan lebih mudah bagi pendatang baru untuk melakukan hal yang sama. Tetapi jika kita tidak memberikan segalanya, bagaimana kita bisa mengharapkan para pemula untuk meletakkan segalanya di altar? Agar jalan menjual segalanya ini dapat dilalui, jemaat lokal itu sendiri harus kuat dalam hal ini. Pelajaran dari penguasa muda. Mari kita mulai dengan contoh penguasa muda dalam Lukas 18. Ia adalah seorang yang berperilaku baik, bukan orang jahat di hadapan Tuhan. Ia telah menaati semua perintah dan telah menunjukkan rasa hormat yang sepantasnya kepada Tuhan Yesus, dengan menyebutnya sebagai guru yang baik. Dan Tuhan Yesus menganggapnya sangat berharga, karena jarang bertemu dengan orang seperti itu. Melihatnya, Yesus mengasihinya. Namun Tuhan menetapkan satu persyaratan. Jika seseorang ingin melayaninya, ia harus sempurna. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Jika engkau ingin menjadi sempurna, masih ada satu hal yang kurang padamu. Matius 19 ayat 21 dan Lukas 18 ayat 22. Dengan kata lain, Tuhan ingin mereka yang mengikutinya dengan sempurna, tidak kekurangan apapun. Orang tidak dapat mengikuti Tuhan jika mereka telah menyelesaikan 99 masalah mereka, tetapi masih memiliki satu masalah yang belum terpecahkan. Untuk mengikuti Tuhan menuntut seluruh keberadaan. Itu harus sepenuhnya atau tidak sama sekali. Memang, penguasa muda ini telah menaati perintah-perintah sejak masa mudanya. Ia selalu takut kepada Tuhan. Namun ada satu hal yang kurang darinya. Perlu menjual semua hartanya dan membagikan hasilnya kepada orang miskin. Maka jalannya akan jelas baginya untuk datang dan mengikuti Tuhan. 1. Mengikuti Tuhan berarti menjual semuanya. Pernahkah Anda melihat bahwa tidak seorang pun dapat mengikuti Tuhan jika ia tidak menjual semua yang dimilikinya? Tuntutan yang menuntut ini harus dipahami dengan jelas. Menurut catatan Alkitab, ketika pemuda itu mendengar perkataan itu, ia pergi dengan sedih, karena ia adalah orang yang memiliki banyak harta. Setelah begitu dekat dengan Tuhan dan melihat dengan begitu jelas, ia tetap menyimpan kesedihannya, bahkan ketika ia memutuskan untuk menyimpan kekayaannya. Karena cinta uang telah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Manusia dapat menimbun kekayaan, tetapi mereka tidak dapat menimbun kebahagiaan. Ketika mereka mengumpulkan kekayaan, mereka juga mengumpulkan masalah. Dalam mengumpulkan kekayaan, mereka mengumpulkan kesedihan dan masalah. Di sini ada seorang pemuda yang menyimpan kekayaannya, tetapi tidak dapat mengikuti Tuhan. Jika kekayaan adalah yang Anda inginkan, maka Anda tidak perlu berpikir untuk mengikuti Tuhan. Menyimpan kekayaan berarti juga menyimpan kesedihan Anda, karena kekayaan dan kesedihan selalu berjalan beriringan. Dia yang menyerahkan kekayaannya adalah orang yang bahagia, sedangkan dia yang enggan berpisah dengannya adalah orang yang sedih. Pernyataan ini selalu benar. Mereka yang tamak akan hal-hal materi berdiam dalam kesedihan. Semoga orang Kristen yang baru diselamatkan mencari kebahagiaan dengan mengesampingkan semuanya dan mengikuti Tuhan. Setelah melihat penguasa muda itu pergi dengan sedih, Tuhan menambahkan komentar. Betapa sulitnya mereka yang memiliki kekayaan masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya pada awalnya adalah, apakah yang harus kulakukan untuk mewarisi hidup yang kekal? Sekarang ini terkait dengan masalah masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehubungan dengan ini, Petrus kemudian bertanya, siapa yang dapat diselamatkan? Untuk diselamatkan, memiliki hidup yang kekal, dan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah ketiganya. Jika Anda ingin memiliki hidup yang kekal, Anda harus meninggalkan semua yang Anda miliki, atau Anda akan terhalang. Ingat, orang kaya, yaitu orang yang percaya pada kekayaan, tidak punya cara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya, Tuhan akan menyelamatkan orang seperti itu jika ia memintanya. Namun setelah diselamatkan, ia akan menyerahkan segalanya. Ini tidak berarti bahwa ia diselamatkan dengan meninggalkan kekayaannya. Ini hanya menegaskan bahwa setelah diselamatkan, ia secara alami akan meninggalkan segalanya. Sama seperti seekor unta tidak mungkin masuk melalui lubang jarum, demikian pula mustahil bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita orang Kristen semuanya seperti unta besar atau kecil, tetapi tetap saja unta. Jadi ketika Petrus mendengar kata-kata itu, ia menjadi takut, dan karena itu menegur, lalu siapa yang dapat diselamatkan? Bagaimanapun, Petrus adalah seorang guru Alkitab.
Ia menggabungkan pernyataan yang Tuhan kita katakan kepada penguasa muda itu dengan komentarnya yang terakhir dan menyimpulkan bahwa orang kaya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan bahwa hanya mereka yang telah menjual segalanya yang dapat memperoleh hidup kekal. Petrus tidak merasa nyaman dengan ajaran ini. Jika hidup kekal diperoleh melalui perbuatan dan bukan melalui iman, jika orang kaya harus menjual segalanya sebelum ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, siapakah yang dapat diselamatkan? Siapakah yang dapat menjual terlebih dahulu dan kemudian memperoleh hidup kekal? Siapakah yang dapat membuat dirinya miskin sebelum ia diselamatkan? 2. Masalah yang sebenarnya. Tuhan Yesus menjawab dengan satu kalimat. Dan dalam satu kalimat inilah inti dari seluruh masalah. Marilah kita juga berpegang pada firman ini. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sangat jelas bahwa hal seperti meninggalkan segalanya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tidak pernah terdengar di dunia ini. Tuhan mengakui hal ini sebagai sesuatu yang mustahil secara manusiawi. Apa yang salah dengan penguasa muda itu bukanlah ketidakmampuannya untuk menjual segalanya, melainkan kepergiannya yang menyedihkan. Allah tahu bahwa mustahil bagi manusia untuk menjual dan membagikan segalanya kepada orang miskin. Tetapi ketika pemuda itu dengan sedih pergi, ia tampaknya menyimpulkan bahwa hal ini juga mustahil bagi Allah. Tentu saja, salah jika aku tidak meninggalkan segalanya. Tetapi bukankah Tuhan mengetahui segalanya tentang itu? Karena itu Tuhan menyatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Bagaimana seseorang dapat memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum? Mustahil. Demikian pula, semua orang di bumi ini mencintai kekayaan dan meminta mereka menjual semuanya. Berarti meminta sesuatu yang mustahil. Namun, jika saya pergi dengan kesedihan, maka saya benar-benar salah, karena saya telah membatasi kuasa Tuhan. Penguasa muda itu tidak dapat meninggalkan segalanya, tetapi Tuhan dapat melakukannya. Dengan kata lain, Tuhan siap memberikan kasih karunia kepada pemuda itu, jika saja ia berseru, "Ya Tuhan, aku tidak dapat meninggalkan kekayaanku, tetapi berikanlah aku kasih karunia. Apa yang mustahil bagiku, mungkin bagimu. Mampukanlah aku untuk melakukan apa yang tidak dapat kulakukan. Tuhan, aku terlalu terikat pada kekayaanku untuk menyerahkannya dan membagikannya kepada orang miskin, lalu datang dan mengikutimu. Tetapi Engkau dapat membuatku menjadi apa yang Engkau inginkan." Kesalahan yang ia buat adalah tidak berdoa, meminta, dan percaya. Ia seharusnya tidak pergi dengan kesedihan. Kegagalan manusia bukan karena kelemahannya, tetapi karena ia tidak menerima kekuatan Tuhan. Kegagalan bukan karena ketidakmampuannya, tetapi karena tidak mengizinkan Tuhan memampukannya. Ia tidak dapat melakukannya, tetapi mengapa tidak membiarkan Tuhan menyelamatkannya? Inilah yang ditekankan Tuhan di sini. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tuhan kita ingin membuktikan kepada penguasa muda itu apa yang dapat dilakukan Tuhan, tetapi sebaliknya, ia pergi dengan kesimpulan bahwa hal itu mustahil baginya. Karena itu, marilah kita melihat bahwa selalu ada jalan bagi kita. Jika kita dapat dengan senang hati meninggalkan segalanya, seperti yang dilakukan Petrus, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Namun, jika kita merasa ragu-ragu seperti yang dilakukan penguasa muda itu, maka masih ada jalan yang terbuka bagi kita. Kita hanya perlu menundukkan kepala dan berkata kepada Tuhan, "Aku tidak bisa," dan Dia akan melakukannya bagi kita. Seorang Kristen harus mutlak. Petrus, setelah mendengar apa yang dikatakan Tuhan, bertanya, "Lihat, kami telah meninggalkan milik kami dan mengikuti Engkau," seolah-olah berkata, "Apa yang akan terjadi pada kami?" Jawaban Tuhan menunjukkan bahwa adalah baik untuk meninggalkan semuanya, karena Dia berkata, siapapun yang telah meninggalkan rumah, atau istri, atau saudara laki-laki, atau orang tua, atau anak-anak demi aku dan demi Injil, akan menerima berlipat ganda lebih lagi di masa ini, dan di dunia yang akan datang, kehidupan kekal. Dia memang menghendaki kita untuk mengikutinya, dan meninggalkan segalanya demi Dia dan demi Injil. Ini dengan jelas menunjukkan kebutuhan mutlak bagi seorang Kristen untuk meninggalkan segalanya dan mengikuti Tuhan. Orang-orang percaya muda perlu tahu bahwa kecuali mereka meninggalkan segalanya, mereka tidak dapat mengikuti Tuhan. Kita memiliki contoh yang baik tentang hal ini dalam diri ke-12 Rasul. Ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka dengan senang hati dan segera meninggalkan perahu, jala, dan segalanya dan mengikutinya. Mereka meninggalkan segalanya tanpa ragu-ragu. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang percaya baru seperti mereka. Meskipun demikian, bahkan jika beberapa orang, seperti penguasa muda itu, merasa ragu-ragu untuk menjual segalanya, mereka tetap ditunjukkan cara untuk mengikuti Tuhan. Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Mari kita ingat, dari ke-13 orang yang dipanggil, 11 orang mengikuti dengan penuh semangat,
Satu orang berpura-pura mengikuti, dan satu orang ragu-ragu. Orang yang berpura-pura adalah Yudas, dan orang yang ragu-ragu adalah penguasa muda itu. Ketika firman Tuhan diwartakan, jangan bayangkan bahwa dari mereka yang menanggapi, hanya akan ada satu orang yang benar-benar mengikuti Tuhan. Tidak, Alkitab memberitahu kita bahwa hanya satu orang yang takut untuk mengikuti. Jika seluruh gereja berjalan dengan cara ini, tidak perlu ada rasa takut akan terlalu banyak pemimpin muda. Orang-orang seperti itu memang ada, tetapi mereka hanya kadang-kadang ditemui. Dari ke-13 orang itu, 11 orang benar-benar absolut. Pelajaran dari Zakheus. Zakheus adalah seorang Yahudi, tetapi ia bekerja untuk pemerintah Romawi. Dari sudut pandang orang Yahudi, ia adalah seorang pengkhianat, karena ia bekerja sama dengan Kekaisaran Romawi. Ia membantu Kekaisaran Romawi mengumpulkan pajak dari rakyatnya sendiri. Lebih jauh lagi, ia adalah seorang pendosa. Ia tidak memiliki karakter yang baik seperti penguasa muda yang menaati perintah-perintah sejak masa mudanya. Seperti pemungut pajak lainnya, ia serakah dan memeras sebanyak yang ia bisa. Ia pasti telah mendapatkan reputasinya yang buruk. Namun, Tuhan Yesus tidak melakukannya. Besarlah kuasanya untuk menarik orang kepada Dia. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 44. Jadi, pemungut cukai ini ditarik oleh Allah kepada anaknya. Karena perawakannya yang pendek, Zakheus memanjat pohon untuk melihat Yesus. Tuhan memandangnya tetapi tidak menyampaikan khotbah kepadanya. Dia tidak berkata, "Bertobatlah dan akui dosa-dosamu." Dia juga tidak mencela dia karena pemerasan dan keserakahan. Dia juga tidak mengharuskannya untuk menjual semua miliknya, memberikannya kepada orang miskin dan mengikutinya. Tidak ada khotbah yang disampaikan. Hanya beberapa kata sederhana yang diucapkan. Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tidak ada sepatah kata pun nasihat. Sungguh aneh bahwa Tuhan tidak berbicara tentang kebenaran kelahiran kembali seperti dalam Yohanes pasal 3, atau tentang air hidup seperti dalam pasal 4, atau tentang terang seperti dalam pasal 8, atau tentang biji gandum seperti dalam pasal 12. Dia juga tidak berbicara tentang perilaku Kristen seperti yang ditemukan dalam Matius pasal 5-7. Dia tidak berkhotbah atau menasihati. Itu hanya kontak pribadi, pertemuan pribadi. Hati yang menginginkan Tuhan bertemu dengan Tuhan yang memilihnya. Zakheus sama sekali tidak tahu apapun tentang doktrin apapun. Orang-orang yang berdiri di sekitar pada waktu itu mulai menggerutu. Mereka pikir sangat tidak adil bagi Yesus dari Nazaret untuk tidak pergi ke rumah manapun kecuali rumah orang berdosa seperti itu. Mereka semua tahu Zakheus dan orang macam apa dia. Begitu mereka mendengar apa yang Tuhan katakan, mereka merasa sakit hati. Perhatikan titik penekanan di sini. Tuhan tidak mengkhotbahkan doktrin apapun, tetapi hanya berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu." Namun, kata-kata sederhana itu sudah cukup. Sebenarnya ia belum datang ke rumah Zakheus. Ia hanya mengisyaratkan kedatangannya, tetapi ini sudah cukup, karena dimanapun Tuhan berada, di sanalah cinta akan uang pergi. Ketika ia datang, semua masalah itu terpecahkan. Keinginannya untuk pergi ke rumah Zakheus sama kuatnya seolah-olah ia sudah ada di sana. Penguasa muda itu didesak oleh Tuhan, tetapi ia gagal untuk taat. Zakheus bahkan tidak dibujuk, tetapi ia sepenuhnya mengikuti keinginan Tuhan. Keduanya kaya, dan secara umum, semakin tua seseorang, semakin ia mencintai uang. Namun, di sini, yang lebih tualah yang melepaskan uangnya. Penguasa muda itu melambangkan tidak mungkin bagi manusia, sedangkan Zakheus melambangkan mungkin bagi Tuhan. Menjual segalanya dan mengikuti Tuhan bukanlah hal yang mudah. Melakukannya tidaklah mudah, karena siapa yang rela meninggalkan kekayaannya, kecuali ia sudah gila, tidak seorang pun akan menyerahkan semua harta miliknya sekaligus. Namun, kisah Zakheus menunjukkan kepada kita bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Zakheus melakukan apa yang Tuhan inginkan tanpa mendengar atau menerima doktrin apapun. Ini menggambarkan betapa mudahnya hal itu dapat dilakukan. Seekor unta melintasi lubang jarum. Ketika Tuhan sedang bekerja, seekor unta melewati lubang jarum. Dalam Lukas 18, seekor unta berputar di sekitar lubang jarum dengan ragu-ragu dan gagal masuk. Tetapi dalam pasal 19, unta itu dengan cepat melewati lubang jarum. Pasal 18 memberitahu kita bahwa hal itu tidak mungkin bagi manusia. Pasal 19 memperlihatkan kepada kita bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Bagi dunia, menjual segalanya adalah kegilaan. Tetapi bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, hal itu dapat dilakukan dengan cepat.
Bagaimana Zakheus dapat melakukan ini? Karena pertama, ia adalah anak Abraham, dan kedua, keselamatan telah datang ke rumahnya hari itu. Ia melakukannya bukan karena ia sendiri mampu melakukannya, atau karena ia telah menangis dan berdoa dan merenungkan dalam hatinya tentang semua yang telah Tuhan katakan, dan dengan demikian akhirnya menyerah dengan gigi terkatuk. Ia tidak menyerah sedikit pun hari ini, dan sedikit pun besok sampai ia dipaksa untuk menyerahkan semuanya. Bukan karena tekad, bukan karena perjuangan, bukan pula karena pertimbangan, ia melakukannya. Lalu bagaimana mungkin ia bisa menghancurkan rumahnya dengan cara seperti itu? Bukankah ia telah menimbun harta selama puluhan tahun, menghadapi banyak bahaya, dan jatuh ke dalam kehinaan besar untuk membangun rumahnya? Namun sekarang ia dengan sengaja menghancurkan semuanya, karena keselamatan telah datang ke rumahnya. Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, Tuhanlah yang menyelamatkannya. Ketika keselamatan datang ke sebuah rumah, kuasa Tuhan juga datang ke dalamnya. Bacalah bersama-sama dua tempat di mana rumah Zakheus disebutkan. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu, dan hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Jelaslah bahwa Tuhan adalah keselamatan. Kedatangan Tuhan ke rumah kita adalah kedatangan keselamatan kepada kita. Ketika Tuhan datang, keselamatan datang dan kuasa juga datang. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Ini adalah ayat yang terkenal dalam kekristenan. Anak manusia datang untuk melakukan satu hal, yaitu mencari mereka yang hilang dalam kekayaan. Semua orang yang mencintai uang adalah orang-orang yang hilang. Tuhan saat ini sedang mencari orang-orang yang hilang seperti itu. Dia menemukan Zakheus dan dia menemukan kita juga. Kita pernah hilang, tetapi sekarang Tuhan telah menemukan kita. Oleh karena itu, masalah kita juga dapat dipecahkan. Uang akan kehilangan kuasanya atas kita. Cara Tuhan untuk hari ini. Perhatikan kedua pasal ini, Lukas 18 dan 19. Dalam pasal yang pertama, penguasa muda itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menjual semua miliknya, tetapi ia pergi dengan sedih. Dalam pasal yang kedua, Zakheus meninggalkan semua miliknya bahkan tanpa diminta. Pada zamannya di bumi ini, Tuhan kita mengharuskan orang-orang untuk meninggalkan semua milik mereka dan mengikutinya. Demikian pula gereja, segera setelah didirikan, melakukan hal yang sama. Dalam Kisah Para Rasul 2 dan 4, kita menemukan bahwa pada awal berdirinya gereja, segala sesuatu adalah milik bersama. Yaitu tidak seorang pun dari orang percaya mengatakan bahwa semua barang yang dimilikinya adalah miliknya sendiri. Dengan kata lain, tangan Tuhan ada atas semua orang yang diselamatkan. Begitu mereka memperoleh hidup kekal, harta benda mereka mulai kehilangan pegangan, dan secara wajar mereka menjual rumah dan harta benda mereka. Dengan menerapkan prinsip ini kepada kita yang datang untuk mengikuti Tuhan, seharusnya juga wajar bagi kita bahwa banyak harta benda disentuh olehnya. Sikap kita harus diubah sehingga kita tidak lagi menganggap barang-barang ini sebagai milik kita. Tidak seorang pun akan mengatakan bahwa barang ini atau itu milik saya. Tidak seorang pun akan mengklaim sesuatu sebagai miliknya sendiri. Apapun yang ada, Anda dapat menggunakannya sama seperti saya. Uang apapun yang ada di saku saya dapat dimasukkan ke saku Anda juga. Pakaian apapun yang saya miliki, Anda juga dapat memakainya. Ini adalah sikap yang harus dimiliki seseorang terhadap harta benda. Dari kehidupan pribadi saya, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin terdengar seperti lelucon. Selama hampir 20 tahun, saya memiliki kebiasaan membeli selusin atau setengah lusin barang apapun yang saya beli. Beberapa saudara bertanya-tanya mengapa saya membeli begitu banyak. Misalnya, saya membutuhkan sepasang kacamata hitam. Jadi saya berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar ingin memberi saya sepasang kacamata hitam, maka Engkau harus memberi saya 6 pasang. Mengapa? Karena saya merasa lebih damai mengenakan kacamata hitam saya setelah saya memberikan 5 pasang kepada saudara-saudara. Atau jika saya membeli pisau cukur pengaman, saya biasanya membeli selusin, pisau cukur 1 gros. Mengapa saya melakukan ini? Karena jika saya hanya membeli 1 pisau cukur pengaman, itu akan menjadi milik saya sendiri. Tentu saja saya tidak dapat memberikan pisau cukur kepada setiap dari 1.000 atau 2.000 saudara. Tetapi akan terasa berbeda jika saya memberikannya kepada beberapa saudara sebelum saya menggunakan pisau cukur saya. Jika tidak, saya akan cenderung merasa bahwa pisau cukur ini milik saya secara eksklusif. Saudara-saudari yang telah mengenal saya selama bertahun-tahun, saya kira akan tahu kebiasaan saya ini. Biasanya saya membeli lusinan, meskipun saya hanya menggunakan 1. Dengan demikian kita akan terbebas dari berbagai hal. Prinsip segala hal bersama. Janganlah kita berpegang pada sesuatu terlalu erat. Pakaian saya ini, mungkin Tuhan tidak menghendaki saya memilikinya secara permanen.
mungkin itu harus diberikan kepada orang lain besok. Oleh karena itu, lebih baik saya membuat 2 atau 3 pakaian daripada 1. Inilah rasa yang harus kita pertahankan. Setiap kali kita membeli sesuatu, kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Ini bukan berarti kita tidak boleh membeli sesuatu yang baru. Ini hanya menunjukkan bahwa harus selalu ada rasa memiliki semua barang yang sama. Tentu saja saya tidak berbicara tentang hal atau tindakan tertentu. Saya hanya menekankan prinsip khusus. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi harus selalu mempertahankan prinsip untuk memiliki semua hal yang sama. Lalu apa pelajaran yang Tuhan ingin kita pelajari? Pertama-tama, marilah kita belajar untuk tidak berakar di dunia ini, tetapi untuk memiliki semua hal dengan longgar. Terbebas dari hal-hal duniawi bukanlah hal yang mudah. Betapa pelitnya orang-orang di dunia ini, betapa banyak orang yang kikir. Mereka pelit tidak hanya dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil. Mereka benar-benar pelit dalam segala hal. Semakin kita membaca pasal kedua dan keempat dari Kisah Para Rasul, semakin kita yakin bahwa kita tidak boleh berpegang pada apapun, tetapi sebaliknya harus memiliki semua hal yang sama. Anak-anak Tuhan harus murah hati terhadap anak-anak Tuhan lainnya. Apakah kita benar-benar menjual harta kita dan memberikannya kepada orang miskin atau tidak? Sentimennya sama. Kita harus bersedia berbagi dengan orang lain. Janganlah kita berpegang pada apapun, bahkan pada barang sekecil itu seperti pisau atau pena. Kita perlu melepaskan semua hal. Jika kita taat dalam hal ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita memiliki lebih sedikit. Ya, Dia bahkan akan memberi kita lebih banyak. Jadi, inilah contoh dari gereja mula-mula. Pada awalnya, ke-12 murid berkata kepada Tuhan, "Kami telah meninggalkan milik kami dan mengikutimu." Selama Pentakosta, pada kebangunan rohani pertama, 3.000 dan 5.000 orang secara alami melakukan hal yang sama. Pertama, ke-12 orang itulah yang meninggalkan segalanya dan mengikuti Tuhan tanpa mendengar ajaran apapun tentangnya. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk menjual segalanya. Dia hanya berkata, "Ikutlah aku." Matius 4 ayat 19. Mereka menanggapi panggilan itu dengan meninggalkan segalanya. Dengan cara yang sama, para rasul tidak memerintahkan 3.000 atau 5.000 orang untuk menjual harta milik mereka. Orang-orang percaya itu melakukannya secara spontan. Inilah yang telah dipraktikkan gereja selama berabad-abad. Dan inilah yang juga harus kita lakukan saat ini. Tragis jadinya jika praktik seperti ini tidak dilanjutkan. Tuhan atau Mamon. Mari kita kembali ke Matius 6 yang mengatakan bahwa kita hanya dapat melayani satu Tuhan. Kita tidak dapat melayani Tuhan dan Mamon. Mamon atau kekayaan adalah berhala yang telah dilayani banyak orang selama beberapa tahun terakhir. Pelayanan seperti itu mencengkeram hati dengan kuat. Namun sekarang jika kita akan melayani Tuhan, kita harus memilih siapa yang akan dilayani, Tuhan atau Mamon. Kita tidak dapat melayani keduanya. Apa yang Tuhan katakan? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Suatu kali seorang saudara berkata kepada saya, "Hartaku ada di bumi, tetapi hatiku di surga." Saudara seperti itu harus dipamerkan di museum Kristen sebagai barang langka. Tuhan berkata itu tidak mungkin, tetapi Dia menciptakan sesuatu yang bisa terjadi. Bukankah itu lebih hebat daripada mujizat? Namun firman Tuhan itu jujur dan pasti. Hati seseorang selalu mengikuti harta itu. Tidak ada jalan keluar darinya. Tidak peduli bagaimana seseorang bernalar, hatinya mengejar hartanya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Matius 6 ayat 19. Jika kamu melakukannya, kamu akan berakhir melayani Mamon dan bukan Tuhan. Kamu tidak dapat melayani Tuhan dan Mamon. Kamu harus memilih salah satu. Betapa merugikannya memilih Mamon, karena harta seperti itu rentan terhadap nengat, karat, dan pencuri. Karena itu, marilah kita belajar melayani Tuhan. Marilah kita memberikan semua yang kita miliki kepada Tuhan dan mempertahankan kehidupan yang paling sederhana di bumi ini.